Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Devananda Juliatama, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan tafsir kontemporer, yaitu makna kumahza dari Prof. Syahiran Samsudin. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini, mari kita perkenali terlebih dahulu Prof. Syahiran Samsudin. Prof. Syahiran Samsudin dilahirkan di Cirebon pada tanggal 11 Agustus pada tahun 1968. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari menempuh ilmu pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin di Babakan Ciwaringin, Cirebon, sekaligus menempuh pendidikan formal pada Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di tempat yang sama. Selain itu, beliau juga belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Salam. Kemudian pendidikan formal beliau dilanjutkan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengambil jurusan tafsir hadis. Kemudian tidak sampai pada di situ, beliau kemudian melanjutkan perjalanan ilmunya di McGill University, Kanada, tentang kajian Islam serta menempuh pendidikan dalam bidang kajian orientalisme, kemudian filsafat Arab dan juga sastra Arab di Bamberg University, dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2006. Prof. Syahiran Samsudin tercatat sebagai dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, beliau mendirikan pondok pesantren Baitul Hikmah dan aktif mengajar teks-teks klasik dan juga hermeneutik Gracia. Beliau pun tercatat sebagai intelektual muslim yang produktif dalam menaungkan pemikirannya berbentuk tulisan sebagai bentuk kegelisahan akademik serta respon terhadap fenomena yang berkembang. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pemikirannya diantaranya yakni Hans-Georg Gadamer dan George Garcia sebagai tokoh yang mempengaruhi pemikiran hermeneutiknya. Sedangkan tokoh-tokoh intelektual muslim seperti Fazlur Rahman yang dikenal dengan teori double movement-nya, kemudian Nasr Hamid Abu Zaid tentang analisa bahasa, dan Abdullah Said tentang penafsiran kontekstualitas. Beberapa nama tokoh tersebut mempengaruhi pemikiran beliau, khususnya pada masalah penafsiran yang relevan untuk masa kini. Adapun Prof. Zuidian Wahyudi juga turut mempengaruhi pemikiran beliau dalam hal kritis metodologis. Prof. Syahiran Samsudin membagi aliran hermeneutika dari segi pemikiran terhadap objek penafsiran menjadi 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran objektivis, kemudian yang kedua aliran subjektivis, dan aliran objektivis cum subjektivis. Dengan melihat kecenderungan dari adanya aliran-aliran hermeneutika umum, ia berpendapat bahwa di sana terdapat kemiripan dengan aliran dalam penafsiran Al-Quran. Sehingga Prof. Syahiran Samsudin membagi tipologi penafsiran Al-Quran kontemporer menjadi 3. Yang pertama yaitu ada quasi objektivis tradisionalis, kemudian yang kedua yaitu ada quasi objektivis modernis, dan yang ketiga yaitu ada subjektivis. Dari adanya ketiga tipologi tersebut, menurut Prof. Syahiran Samsudin yang paling dapat diterima adalah pandangan quasi objektivis modernis. Sebab di sana terdapat keseimbangan hermeneutika. Prof. Syahiran Samsudin memberi perhatian yang sama terhadap makna asli literal atau makna al-asli dan pesan utama signifikansi maghza di balik makna literal. Kemudian Prof. Syahiran Samsudin mengistilahkannya dengan pembacaan makna cum maghza. Selanjutnya yaitu terkait langkah-langkah metodis penafsiran berbasis makna cum maghza. Sebelum langkah-langkah metodis diuraikan, penulis terlebih dahulu menegaskan kembali bahwa pendekatan makna cum maghza merupakan pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yaitu makna, dan pesan utama atau signifikansi, yaitu maghza,
yang mana dimaksud dengan pendekatan makna kum magza atas Al-Quran dan hadis. Dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian. Dengan demikian ada 3 hal penting yang seharusnya dicari oleh seorang penafsir, yaitu yang pertama terkait makna historis atau al-makna al-tarihi, kemudian yang kedua signifikansi fenomenal historis yaitu al-magza al-tarihi, dan yang ketiga yaitu ada signifikansi fenomenal dinamis atau magza al-mutaharik. Untuk konteks ketika teks Al-Quran ditafsirkan, langkah-langkahnya yang pertama yaitu penggalian makna historis atau al-makna al-tarihi dan signifikansi fenomenal historis atau al-magza al-tarihi. Untuk menggali makna historis atau al-makna al-tarihi dan signifikansi fenomenal historis atau al-magza al-tarihi, seorang penafsir melakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, penggalian makna historis yaitu al-makna al-tarihi dan signifikansi fenomenal historis yaitu al-magza al-tarihi. Untuk menggali makna historis atau al-magza al-tarihi dan signifikansi fenomenal historis atau al-magza al-tarihi, seorang penafsir melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, seorang penafsir menganalisa bahasa teks Al-Quran, baik kosakata maupun strukturnya, di mana dalam hal ini dia harus memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan dalam teks Al-Quran adalah bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi, yang mempunyai karakteristiknya sendiri, baik dari segi kosakata maupun struktur tata bahasanya. Kemudian langkah selanjutnya, untuk mempertajam analisa ini, seorang penafsir melakukan intratekstualitas, dalam artian membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan itu dengan penggunaannya di ayat-ayat lain. Sebagai contoh, ketika seorang penafsir ingin lebih meyakinkan bahwa kata ikhlas dan derivasinya dalam Al-Quran itu bermakna tauhid atau iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dia mengumpulkan penggunaan kata tersebut di semua ayat dan memperhatikan kontekstualnya atau syak al-kalam dalam masing-masing ayat. Kemudian langkah selanjutnya, apabila dibutuhkan dan memungkinkan, seorang penafsir juga melakukan analisa intertekstualitas, di mana seorang penafsir menganalisa dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Quran dengan teks-teks lain yang ada di sekitar Al-Quran, seperti hadis Nabi, kemudian puisi Arab, dan teks-teks dari Yahudi dan juga Nasrani. Langkah selanjutnya, seorang penafsir memperhatikan konteks historis atau pewahyuan ayat-ayat Al-Quran, baik itu yang bersifat mikro ataupun bersifat makro, di mana konteks historis makro merupakan konteks yang mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan Al-Quran. Sedangkan konteks mikro merupakan kejadian-kejadian kecil yang melatar belakangi turunnya suatu ayat, atau yang biasa disebut dengan asbabun nuzul. Tujuan utama memperhatikan konteks historis penurunan ayat tertentu adalah selain memahami makna historis dari kosakata dalam ayat tertentu, juga menangkap apa yang disebut dengan signifikansi fenomena historis atau maksud utama ayat atau maksud al-ayah itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selangkah selanjutnya, penafsir mencoba menggali maksud atau magza al-ayah, tujuan atau pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan. Setelah memperhatikan secara cermat ekspresi kebahasaan atau konteks historis ayat Al-Quran, maksud atau magza al-ayah ini terkadang disebutkan secara eksplisit di dalam ayat dan seringkali tidak disebutkan. Apabila disebutkan secara eksplisit, maka penafsir melakukan analisa terhadapnya. Dan apabila tidak disebutkan dalam ayat, maka konteks historis baik mikro maupun makro sekiranya dapat membantu penafsir untuk menemukan maksud atau magza al-ayah. Kemudian langkah selanjutnya untuk membangun atau mengkonstruksi signifikansi fenomenal dinamis. Selanjutnya, penafsir mencoba mengkontekstualisasikan maksud atau magza al-ayah untuk konteks kekinian dan kedisinian, di mana dengan kata lain seorang penafsir berusaha mengembangkan definisi dan kemudian mengimplementasi signifikasi ayat untuk konteks ketika teks Al-Quran itu ditafsirkan. Adapun langkah-langkah metodisnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu penafsir menentukan kategori ayat.
di mana sebagian ulama membagi kategori ayat menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yakni ayat tentang ketauhidan, kemudian ayat tentang hukum, dan juga ayat tentang kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penafsir mengembangkan hakikat atau definisi dan cakupan signifikansi fenomenal historis atau al-maza al-tarihi untuk kepentingan dan kebutuhan pada konteks kekinian, yaitu konteks waktu, dan juga konteks kedisinian, yaitu konteks tempat, dimana ketika teks Al-Quran itu ditafsirkan. Langkah yang selanjutnya yaitu seorang penafsir menangkap makna-makna simbolik ayat Al-Quran, dimana sebagian ulama berpandangan bahwa makna lafal dalam Al-Quran itu memiliki 4 level makna. Yang pertama yaitu makna zahir atau makna lahiriah atau literal, kedua makna batin atau makna simbolik, kemudian makna had atau makna hukum, dan juga makna matla atau makna puncak atau spiritual. Kemudian langkah yang selanjutnya, penafsir mengembangkan penafsiran dengan menggunakan perspektif yang lebih luas agar bangunan atau signifikansi fenomenal dinamis yang merupakan pengembangan dari magza atau signifikansi atau maksud utama ayat itu lebih kuat dan meyakinkan, di mana seorang penafsir selanjutnya memperkuat argumentasinya dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu lain seperti ilmu psikologi, kemudian ilmu sosial, kemudian ilmu antropologi, dan lain sebagainya dalam batas yang cukup dan tidak terlalu panjang lebar. Selanjutnya yaitu penerapan metode makna kumaza dalam syarah hadis. Yang pertama yaitu melakukan tahrij hadis. Tahrij hadis adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait tema tertentu, baik hadis yang seolah mendukung maupun kontra terhadap tema tersebut. Hasil tahrij ini akan sangat mempengaruhi syarah yang dihasilkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat i'tibar sanad, yakni gambaran periwayatan hadis-hadis hasil tahrij tadi dalam satu skema utuh, sehingga tampak jelas jalur-jalur periwayatan hadis tersebut, sehingga satu jalur tertentu bisa menjadi penguat bagi jalur yang lain. Ketiga, memastikan kesahihan hadis tersebut, minimal kualitasnya hasan. Apabila hadis tersebut ternyata dhaif atau bahkan maudhu, maka sebaiknya tidak dilanjutkan lagi analisanya. Kemudian langkah yang keempat, menganalisa istilah-istilah kunci dalam hadis-hadis hasil tahrij, sehingga pada gilirannya nanti lahir syarah hadis yang fokus dan mendalam, tidak berputar-putar di permukaan. Langkah ini penting dilakukan terutama bila menghadapi hadis-hadis yang tidak mengandung lafaz gharib atau asing. Kemudian langkah yang kelima yaitu menganalisa hadis-hadis yang sudah jelas kualitasnya, dengan cara menghubungkannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga menghubungkan riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Pada tahap ini seorang pensyarah hadis dituntut untuk bisa menentukan mana hadis yang am atau umum dan mana hadis yang khos atau khusus, mana yang mutlak atau absolut, dan mana yang muqayyad atau relatif. Keenam, menganalisa dari sisi historis atau kesejarahan. Hal ini penting dilakukan mengingat teks-teks hadis muncul bukan dalam ruang yang hampa, tetapi ia diliputi oleh ruang dan konteks serta setting sosial masyarakat 15 abad yang lalu. Dari analisa kesejarahan ini akan tampak bagaimana latar belakang munculnya teks hadis tersebut atau asbabul wurud makro maupun asbabul wurud mikro. Juga akan tampak apakah hadis tersebut sudah dinaskah oleh hadis yang lain atau tidak. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu menganalisa secara komprehensif dan mendalam isu atau problem kontemporer yang sedang dihadapi sekarang dengan data yang valid. Pada tahap ini seorang pensyarah hadis tidak boleh mengambil data secara asal-asalan, misalnya dari sumber-sumber viral, kemudian isu-isu yang berseliweran di kalangan orang awam, kemudian situs-situs blogging atau microblogging seperti blogspot.com atau wordpress.com. Kemudian langkah yang ke-8, melakukan
kontekstualisasi pesan utama atau pesan kunci dari hasil analisa 6 langkah di atas untuk menjawab problem atau memecahkan masalah kekinian yang dihadapi umat manusia. Dengan begitu, hadis Nabi bisa menjalankan fungsinya sebagai petunjuk pendamping Al-Quran bagi umat manusia dalam memecahkan problem yang sedang dihadapinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.